Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabil ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim wa ba'd. Segenap hadirin hadirat yang menghadiri, yang mengikuti pengajian tafsir Safatut Tafasir Kriya Quran Manarul Islam Indonesia hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1444, tepatnya saat ini kita berada di edisi ke 160. Marilah yang pertama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kemudahan dan pertolongan Allah kita semua tidak akan bisa melaksanakan amal ketaatan. Oleh karena itu, salah satu syukur kita kepada Allah adalah pertama, kita dimudahkan bisa hadir kesempatan pagi ini, baik yang menyimak secara langsung atau secara live atau secara tunda, ya. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih bisa bersyukur, ya. Karena tidak setiap manusia bisa bersyukur. Allah berkalam, wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Allah itu memiliki banyak nikmat kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Oleh karena itu, kesempatan yang langka, yaitu menjadi manusia yang bersyukur, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk rasa syukur kita yang ketiga adalah kita semua berada dalam kafilatul Quran, kafilatul dakwah, kafilah dakwah dan kafilah Quran. Tidak setiap orang diberikan kemudahan untuk menjadi orang yang berada dalam tarikul Quran, jalan Quran. Di Indonesia jumlah penduduknya berapa juta? Ada yang tahu? 300 juta ada? Kurang lebih 300 juta. Dari semua 300 juta itu, yang mereka menjadi bagian Quran, kira-kira ada 10% nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada, ya, karena di Indonesia ini sangat kecil sekali. Jumlah pesantren itu jumlahnya nggak lebih 10% dibanding penduduk yang mereka nyantri, tidak lebih 10%. Tiap tahun kita ada peringatan hari santri, tetapi jumlah santri pun tidak lebih 10%. Dan santrinya pun mereka yang menyantri Quran apalagi semakin berkurang. Yang nyantri Quran yang benar-benar serius semakin berkurang. Oleh karena itu kesempatan yang langka. Kalau kita menjadi bagian ahlul Quran, ya, berjalan di jalan Quran, jangan setengah-setengah, jangan separuh-paruh, ya. Kalau yang namanya urusan dunia separuh-separuh mungkin tidak masalah, ya. Kita masak telur setengah matang enak, ya. Apalagi yang setengah enak apa, ya? Kita makan lotis, mangganya setengah kemampu, setengah matang enak. Tapi kalau ilmu Quran setengah matang, ya, ini kira-kira sampai rumah tidak menimbulkan maslahat, malah menimbulkan fitnah akhir zaman nanti. Ya, jadi mari menuntut ilmu jangan setengah-setengah, ya. Maka ketika di pesantren saya sering sampaikan ke para santri dan para santriwati bahwa Kriya Quran Manarul Islam ini salah satu di antara yang kami inginkan kalian adalah bagaimana terciptanya generasi robbani.
Ya, kata Rasulullah, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, seorang mukmin itu apakah mungkin dia berzina? Mungkin. Ketika dia berzina, imannya berkurang. Apakah seorang mukmin itu dia akan mencuri? Mungkin. Ketika dia mencuri, imannya berkurang. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu dia berdusta? Kata Rasulullah, innal mu'min la yakdzib. Orang mukmin itu enggak mungkin berdusta. Maka kami tekankan di sini di Gereja Quran ini, dalam amal ya sehari-hari ya, termasuk kalian yang menjalani aktivitas full day ya, jalanlah semua aktivitas dengan pertama dengan keikhlasan, yang kedua dengan kejujuran. Kami tidak ingin banyak kejadian yang terjadi ya. Ada di antara santri yang mereka mengatakan gak membawa HP, kemudian dibawa sampai berhari-hari. Tidak ada yang namanya mabit itu di Musdalifah. Gak ada HP itu mabit, gak ada. Sampai berminggu-minggu ya. Oleh karena itu, sampaikan kalau kalian pengen sukses, berlakulah yang jujur ya. Jangan sampai, kalau mungkin kalian bisa kami sebagai pengasuh ya, mungkin kalian bisa membohongi kami, tapi nggak mungkin bisa membohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat ya. Contohnya kami membolehkan kalian menggunakan HP santriwati itu hanya untuk keperluan yang wajib saja, mengerjakan tugas, dan selain itu SMS orang tua dan yang lain itu bukan bagian itu ya. Itu ada waktunya sendiri ya. Nah, karena itu kalau ilmunya ingin manfaat, ikutilah peraturan itu. Tidak boleh nyolong-nyolong ya. Dulu banyak soal santri yang membawa HP kemudian sampai tahu masalah keluarga, jangan ya. Jangan sampai seorang santriwati mereka mengaji kemudian terpengaruh masalah keluarga. Sampai orang tua minta anaknya supaya kembali ke rumah, wis kerja wae rasa ngaji. Akhirnya santri dia berontak, kemudian setelah itu dia selalu pengen minta HP, akhirnya bedal, melarikan diri. Kenapa? Ya karena itu. Kalau sampai ada santri yang sampai keluar pesantren dengan tanpa izin, saya jamin ya, hidupnya tidak akan bahagia. Diteni lah. Ya. Yang kedua, semoga salawat salam Allah curahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya gini, kalau sampai santriwati sampai berbuat dusta di pesantren, yakinlah hidupnya tidak manfaat, nggak ada barokahnya. Ya, maka berhentilah untuk membohongi pesantren. Selanjutnya adalah tentang kita lanjutkan ayat ke-52 ya, surah At-Taubah. Qul hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayain. Katakanlah, apakah kalian tarabbasu nabina? Kalian menunggu ya, kami, tidaklah kalian menunggu kami illa ihdal husnayain, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Ini maksudnya, katakanlah kamu wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafik, orang munafik, kalian tidak menunggu kami kecuali dua hal. Apa itu? Kami kalau enggak mati syahid ya kami menang. Dan sebaliknya, wa nahnu natarabbasu bikum ayusibakum wa bi'adzabim min indi aw biaidina. Dan kami menunggu kalian ayusibakum wa, Allah menimpakan kalian dengan azab min indi dari sisinya, aw biaidina atau dari sisi kami. Artinya kalian kemungkinannya dua, Allah mengadab kalian atau kalian akan teradab dengan kami karena kami kalahkan dalam peperangan. Maka lanjutannya, fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun, kalian tunggulah, inna ma'akum mutarabbisun, kami bersama kalian juga menunggu. Maksudnya kalian akan menunggu ya, menunggu kemenangan kami dan kami akan menunggu kekalahan kalian. Kemudian qul anfiqu tau'an aw karha. Katakanlah, infakkanlah tau'an, kalian infaklah wahai orang-orang munafik, tau'an dengan secara sukarela, au karhan atau terpaksa, la yutaqabbala minkum, maka kalian tidak akan diterima amal kalian. Ini maksudnya, ini kalimat perintah tetapi memiliki makna apa? Memiliki makna kalimat khobar ya. Jadi kalimat khobariyah, jumlah khobariyah. Maksudnya apa? Wahai orang-orang munafik, seumpama kalian menginfakkan harta kalian sebanyak apapun, Allah tidak akan menerima amal kalian. Jadi kalimat perintah, tapi sebenarnya kalimat berita bahwa Allah tidak akan menerima amal kalian wahai orang-orang munafik. Innakum kuntum qauman fasiqin ya. Sesungguhnya kalian
innakum orang-orang kauman fasikina, orang-orang yang fasik. Kalian itu orang-orang fasik, orang-orang yang sombong, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Dan tidaklah menghalangi mereka diterima nafkah mereka, diterima infak mereka. Kenapa Allah menolak infak orang-orang munafik? Illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Kecuali karena mereka mengkufuri Allah dan Rasulnya. Jadi penyebab orang munafik sedekahnya, infaknya ditolak Allah karena mereka kufur. Jadi pintu dari terterimanya amal itu awalnya pintunya adalah keimanan. Kalau orang tidak beriman, dia mau seorang yang orang yang banyak memberikan ya, memberikan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan. Ini kalau kita misalkan di India ya, kita pernah mendengar namanya Bunda Teresa. Ini Bunda Teresa seorang suster yang dikenal, dia kemana-mana untuk memberikan pelayanan kesehatan ya. Dia kemana-mana untuk membantu orang yang sedang penderitaan, tetapi dia seorang yang tidak beragama Islam. Tentu sia-sialah amalnya. Dan juga yang lainnya, sekaya apapun mereka berikan, mereka akan menyesal. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, dan mereka tidak melaksanakan sholat, datang ke tempat sholat atau melakukan sholat kecuali mereka malas-malasan, mutatsakilun. Makanya salah satu ciri orang munafik adalah kalau mereka sholat, mereka juga sholat ya bersama orang-orang beriman. Di zaman Rasulullah mereka juga datang ke masjid, tapi mereka datangnya berat. Bahkan kalau waktu malam, sholat malam ya, itu kata Rasulullah sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Makanya untuk mengukur bagaimana seorang itu memiliki sifat nifak atau tidak, itu dilihat bagaimana sholatnya. Kalau isaknya sama subuhnya malas-malasan, hati-hati, ini indikasi sifat nifak ya. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan mereka tidaklah berinfak kecuali mereka terpaksa. Kita perhatikan di dunia ini kan, kalau ada bencana alam, misalkan ada bantuan negara-negara itu, mereka memberikan infak apa? Mereka diniatkan tuh hutang. Memang ada yang memang sebagian negara muslim ya, ketika ada bencana alam mereka memberikan cuma-cuma. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya. Kayak Indonesia ini kan termasuk negara yang dulu pernah berada di ketiak IMF ya, yang memberikan hutang ke Indonesia. Itu hutang dan dinilai dengan bunga riba haram ya. Dan itu yang kemudian digunakan negara ini untuk memberikan makan ya, makan warganya. Akhirnya apa? Akhirnya ya semua kehilangan berkah itu. Kalau kita hidup, makan, minum dan semua dari harta yang haram, maka itu tidak membawa berkah. Oleh karena itu yang paling aman adalah hidup ini kita harus makan, minum dan semuanya dengan semua yang halal ya. Jangan mudah untuk tergoda dengan hutang-hutang yang riba itu. Kalau negara kita ingin makmur, ingin berkah ya, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, tinggalkan meminjam uang ke negara lain yang itu kemudian harus membayar dengan bunga. Kita ini kan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain itu harus hutang ya, hutangnya itu dibayar dengan bunga. Dan kemudian itu menjadikan rakyat ini, setiap bayi yang lahir itu berapa hutangnya kalau dibagi rata itu. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadah sholat dan ibadah bersedekah atau infak. Kenapa disebutkan sholat dan sedekah? Karena sholat merupakan asraful a'malil badaniyah. Di anna sholata, karena teman setuni sholat iku asraful a'malil badaniyah, amal kang paling mulya ya, amal badan kang paling mulya. Wan nafaqatu lan nafkah, infak fisabilillah ing dalam dalane Allah iku asraful a'malil maliyah, amal harta kang paling mulya. Tegese amal ingkang mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala menika kalih. Amal terkait badan niku salat, amal terkait harta niku berinfak fisabilillah. Oke, wonten ayat tadi ya disebutkan tentang salat dan infak ya. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum. Wahai Muhammad, kamu jangan merasa takjub, jangan
tersilaukan dengan harta mereka, wala auladum, dengan anak-anak mereka. Innama yuridu Allah, sesungguhnya Allah menginginkan liyu'adzibahum biya, untuk mengazab mereka dengan harta itu. Perhatikan, mereka punya harta, mereka punya anak, tetapi malah pembahasan ayat ini Allah mengazab mereka dengan nikmat-nikmat itu. Jadi itulah bedanya seorang mukmin dengan seorang kafir. Orang mukmin itu dia semakin kaya, semakin banyak anak, itu semakin berkah ya. Dikatakan dalam sebuah, Rasul mengatakan, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, aku akan membanggakan kepada umat-umat nanti di hari kiamat jumlah kalian yang banyak. Kemudian juga harta, Rasul mengatakan ni'mal malu salih lirrajuli salih, sebaik-baik harta yang baik itu untuk seorang laki-laki yang baik. Jadi kalau seorang itu sudah saleh ya, maka dia diberikan harta, dia bisa menjaga. Oleh karena itu semestinya orang-orang yang mereka diberikan amanah mereka bisa menjaga. Ya, seorang kepala keluarga, seorang ayah ya, dia mendapatkan amanah anak dan istri, harus amanah. Seorang pemimpin perusahaan, dia harus bisa amanah bagaimana mengelola perusahaan dengan baik ya. Memberikan gaji yang layak sesuai dengan upah minimum kota ya. Jangan mendolimi karyawannya. Seorang yang mendapatkan amanah jangan kemudian melakukan sesuatu yang dikatakan dalam istilah pepatah itu pagar makan tanaman ya. Dulu kalau kita membaca sejarah kerajaan Singosari ya. Pernah ke Singosari? Pernah. Di Malang ya. Pernah ke Malang? Dulu ada di zaman sebelum lahirnya kerajaan Singosari, itu ada seorang kepala daerah di Tumapel bernama Tunggul Ametung saat itu. Dan saat itu di daerah Tumapel, ini semacam daerah tingkat 2 saat itu mungkin ya, itu terjadi banyak begal. Ada fenomena setiap hari orang dibegal. Dan saat itu muncullah sebuah ide dan usul. Ada seorang bernama Lohgawe, ini seorang tokoh saat itu. Beliau datang ke Tunggul Ametung menyampaikan, "Wahai Tunggul, kalau saya melihat bahwa di daerah ini banyak sekali begal. Untuk menundukkan mereka caranya adalah satu. Kamu mengangkat sebagai pimpinan Bayangkara, pimpinan keamanan, yaitu seorang kepala begal, yaitu Ken Arok." Maka kemudian saat itu dalam sejarah dikatakan Tunggul Ametung mengangkat Ken Arok sebagai semacam, kalau sekarang mungkin semacam Kapolri atau semacam itu ya, kepala Bayangkara. Dan ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi ada dalam sejarah, kemudian Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan kemudian merebut Ken Dedes ya, itu istrinya Tunggul Ametung. Artinya apa? Banyak orang yang mereka diberikan amanah kemudian itu menjadi kekacauan. Kenapa? Karena dia tidak bisa melaksanakan itu. Dan ayat ini Allah mengingatkan kita, kamu jangan merasa silau dengan harta mereka, karena Allah sebenarnya itu akan mengazab mereka dengan itu semua. Mereka diberikan harta anak dan mereka merasa resah, gelisah. Allah akan mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum, dan diri mereka tazhaqu, mereka binasa dengan nikmat-nikmat mereka yang mereka nikmati, akhirnya mereka binasa dengan nikmat itu. Wahum kafirun, dan mereka orang-orang kafir. Kita lihat betapa banyak ya orang-orang yang berada dalam puncak-puncak popularitas, menjadi orang kaya yang dulu tahun 2021 ya, seorang Bill Gates ya, dia sudah menikah tidak kurang di atas 10 tahun menikah dengan istrinya ya. Itu hartanya pernah saya baca hampir mendekati 1.000 triliun, tetapi akhirnya tahun 2021 sekitar bulan Juni Juli itu bercerai dengan istrinya. Ternyata harta yang hampir 1.000 triliun itu tidak mampu untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Artinya apa? Dia tersiksa, dia punya banyak harta, tersiksa ya. Oleh karena itu mari ya, dalam kehidupan ini yang paling penting adalah keberkahan dalam hidup. Dan berkah itu berangkat dari iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya orang beriman, penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa,
maka kami akan membukakan untuk mereka berkah-berkah, berkah langit dan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Artinya Allah memberikan semua kenikmatan, kemudahan baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Itulah keberkahan. Oleh karena itu termasuk kita di sini di Manarul Islam ini ya, alhamdulillah kemarin kami sudah DP untuk pembebasan tanah ya, untuk yang tanah 400 meter di sebelah utara. Tugas kalian dan tugas kita semua adalah sering berdoa untuk ini dimudahkan secepat mungkin atau yang terbaik ya Allah berikan, kita bisa segera untuk kita peletakan batu pertama, kita bangun untuk masjid, dan nanti kita awal mungkin untuk asrama putra ya, kemungkinan awal yang paling awal, dan ke depan nanti akan kami rapatkan dalam rapat pengurus. Intinya keberkahan itu adalah selain bertambahnya nikmat, bertambahnya harta, tentu keberkahan itu akan datang kalau kita semakin bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Dan saya ingatkan kembali ya, ini mumpung ada Ustazah Amalia di sini, bahwa kami di sini sejak kami membuka pesantren ini di JB dulu ya, 2011 ya, 11 Desember, nanti bulan depan kita milad yang ke-11 ya. Manarul Islam kami tanamkan pertama akhlak yang robbani, dan yang kedua kami tanamkan buat di pesantren ini kami mengajarkan kejujuran ya. Jadi tolong dipahami, jangan sekali-kali berpikir di sini untuk berusaha bertindak tidak jujur. Barangkali kalian mungkin bisa selamat dari kami tidak tahu ya kalau kalian nggak jujur, tapi Allah Subhanahu wa taala Allah berkalam, wala tahsabanna wa ghafilan amma ya'maludz zalimun. Kamu jangan menyangka Allah itu lalai dari yang dilakukan orang-orang zalim. Allah Maha tahu. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan kesabaran, syukur, kemudian jujur kita dalam kehidupan ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan yang kedua kita tutup dengan kafarah majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan yang terakhir saya tutup dengan, mari kita tutup bersama dengan doa Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, mungkin Ustaz Mu'minah mau nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.